alat yang digunakan yaitu solder, dan lupa timah, terus kabel ya, kabel penghubung buat ngubungin antara musik box dan powernya baterai ini. Jangan lupa listrik, sebab solder kalau nggak ada listriknya nggak panas. Kita colok soldernya ya, kita tunggu sampai panas, tandanya panas. Nanti jika solder ini tempel timah, maka timah ini akan nyatu di mata soldernya. Jangan dipegang teman-teman ya, kalau panas melepuh tangannya. Ini solder udah panas ya teman-teman ya, udah panas, tapi solder ini agak kotor. Kemarin saya gunakan buat melubangi pipa PVC buat bikin moncam. Kalau bersihin sebenarnya pakai kuas nih, pakai kuas, tapi harus cepet dikibas-kibas ini. Panas, kita solder dulu sini. Kita kasih timah baru soalnya biar nanti ketika kita nimah kabelnya itu, nyolder kabelnya, dia akan nyatu teman-teman. Kalau misalkan kita langsung kabel aja ntar nggak nyatu nih kayak gini, soalnya dia tuh biasanya udah dilaminasi kalau misalkan di pabrik gitu. Sekarang solder tuh dilaminasi, makanya ini harus kita buang laminasinya. Nah ini baru nempel kan, tuh nempel. Soldernya saran saya sih kalau beli solder gitu yang 40 watt ya, jangan yang 25. Tuh. Soalnya panasnya agak kurang. Kalau panasnya kurang nanti mengaruhi solderannya jelek, nggak mengkilat. Nah ini kita lihat ada kutub positif dan kutub negatif. Cara nyambungnya kita bongkar dulu siklopnya. Ini juga udah saya review di video yang sebelumnya, udah ada. Listriknya kita singkirin, takutnya nanti kena panas solder. Ini baterainya menggunakan baterai seperti ini teman-teman, sesuai harganya ya, harga 15.000. Nah ini nanti kita copot. Udah nggak ada baterai. Tuh masih ada kan? Tuh kita konsletin deh. Seret. Tapi saklarnya harus dimatiin ya teman-teman, nanti rusak. Nah tong aja, ambil ini, diambil. Diambil aja dulu. Jadi teman-teman agak gelap ya, karena pencahayaannya kurang, tapi yang penting jelas ya. Nah satu tip buat teman-teman semuanya, kalau misalkan beli musik box murah, takutnya itu belum ada pengaman diode. Diodenya belum ada. Nah tapi kalau ini udah ada nih, ini namanya dioda nih teman-teman. Dioda nih. Jadi dia pengaman ketika ada konslet, dia nggak mungkin bisa ngarus ke sini, karena kan dioda itu dan DC harusnya ya, direct current, jadi searah gitu. Dia nggak bisa menyalurkan arus positif. Misalkan dibalik, dia hanya menyalurkan arus negatif, sebaliknya begitu. Jadi nggak mungkin ada konsletan di dalam IC ini gitu. Ini teman-teman, kita langsung udah dilubangin, kita potong kabelnya. Kita potong segini secukupnya ya, nanti karena kita mau lubangin ini belakang kan, lubangin ini belakang buat masuk kabel ini supaya bisa keluar. Soalnya kalau di dalam nggak muat. Kalau teman-teman pengen baterainya ada di dalam, itu yang mAh nya kecil aja, tapi ya gitu kurang awet. Saya mah pengen yang eksperimen sampai 3 hari gitu teman-teman, pengen coba 2500 mAh.
Kayaknya saya taruh di belakang aja, nanti saya lem pakai lem bakar. Kita langsung aja. Bakar ya, jangan pakai gunting teman-teman. Kalau misalkan pakai gunting kadang itu kepotong dalamnya. Kalau pakai ini kan kita kira-kira kalau luarnya udah kebakar kita tarik, jadi dilentur kan. Mulai panas. Kita cuman butuh 2 kabel aja teman-teman, nanti buat kutub main dan kutub plus, kutub positif dan kutub negatif. Ya. Nah, sebelum kalian solder juga, ini perlu kalian tahu, kalau misalkan kalian pengen nyambungin kabel ke satu unit atau mungkin satu kabel lainnya dengan timah, itu kabelnya harus dipenuhin dengan timah dulu supaya nanti gampang nyatunya teman-teman. Ya. Jadi nantinya tuh mudah gitu disambungin sama benda yang timah juga ya. Terus kita pilih yang merah, itu kita masukkan ke kutub positif. Kita rapiin kabelnya biar supaya mudah untuk masuk. Kita masukin ya yang merah, ingat-ingat yang merah ke positif di atas, yang hijau ke negatif bawah. Ini kita masukin yang merah, kita solder atasnya biar dia masuk, karena kan dia timah tebel. Nah, kenapa kak aku pilih di bawah teman-teman? Karena biar kenceng, satu buat kenceng, dua tuh untuk menghindari konslet. Kalau kita di atas tuh kadang kabel ini ketarik. Nah, kabel ketarik itu kupas ininya teman-teman nih, kabelnya ini apa namanya, fasanya atau isolasinya lah, itu nanti keseret ke kanan dan kiri jadi konslet. Kalau di bawah kan enggak nempel mana-mana gitu maksudnya. Nah, kita sambung. Nah, speakernya coba lepas nih. Kita sambung ya, merahnya plus, ini atas. Ini speakernya copot. Kita sambung. Kalau untuk speaker sebenarnya sih bebas untuk kayak gini. Beda sama yang sound system ya. Kalau sound system memang kan dia kan nyari loadnya yang bagus. Kita kadang plus min. Ini mah kebalik juga tetap bunyi. Tapi kalau misalkan ada di PCB nya udah ada tertera min plus, ya kita ikutin aja. Itu nggak ada kan? Ada di speaker plus nih, speaker plus. Masukin ke speaker plus. Tapi ini speaker mainan biasanya nggak ada tuh, nggak ada plus minnya. Tuh, lebih bebas aja. Terus sambung kanan dan kiri. Terus udah ya, kita sambung. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kita tutup kita coba dulu. Nanti jangan sampai ketika kita tutup jadi kita bongkar lagi kan. Plus kita hubungkan yang merah tadi plus kan. Nah, ini lihat di sini, ini plus, ini min,
Kita hubungin plus. Ya, terus kita sambungin tombolnya. Kita nyalain teman-teman. On. Ya. Nyala. Ini saya beli sudah ada itunya teman-teman, sudah ada strumnya biasanya. Tapi nanti kita perlu cek di HP. Biasanya kan bisa kelihatan tuh di HP berapa persen gitu. Ya, coba kita sambungin ya teman-teman ya. Bluetooth. Oh iya betul. Ya, kita coba suaranya juga nih tuh. Speakernya sangat kecil, tapi intinya sih dia buat ngundang hewan buruan kan ya, jadi tidak terlalu itu. Suara punai ya. Cukup kenceng. Jadi kalau speaker seperti ini ya kalau buat dengerin musik, asal musiknya nyala aja nggak bisa suaranya jadi bagus gitu. Karena kan suaranya kayak di kaleng gitu. Tuh kan suaranya kayak di kaleng. Tapi kalau udah ditutup ini kan dia agak suaranya kayak ngebas, ya nggak bagus teman-teman. Kalau misalkan buat musik kan kalian perlu ganti speakernya, speaker yang magnetnya gede. Kita tutup aja ya. Udah kita tutup nih, kita matiin dulu. Jangan lupa setiap kali nyolder harus dimatiin ya knob-nya, takutnya. Kita copot lagi. Yang penting udah dicoba bahwa baterai ini bekerja dengan baik. Nanti kita lubangin belakangnya. Masukin dulu ya. Masukin lagi. Kita cari posisi yang bagus ya teman-teman. Jangan sampai kabelnya terlalu panjang jadi jelek. Oh ya, di pinggir ya, berarti di bawah pinggir, di sini nih, di sini. Jangan pakai solder lagi lah. Kemarin saya pakai soldernya jadi rusak. Jangan tutup dulu, kita lubangin dulu di sini. Kita masukin sini. Ini sebelum kita keluarin kabelnya kita ikat ya. Jadi nanti ketika kabel ini ditarik dari luar itu tidak langsung narik di papan PCB. Kalau narik di papan PCB kan bisa putus nih kan kabelnya kan. Buat jaga-jaga aja nih kalau kita tarik kan kuat tuh. Nah nanti kita lem juga nih sininya nih. Ini lem nih karena nggak ada pengait apa-apa. Nah kenapa? Karena ketika kita ngecas dari luar itu didorong, masukin flash disk, micro SD ini juga dorong. Jadi takutnya nanti ketika tutup dia dorong, kita bongkar lagi gitu, kuat. Kan? Ya kita lem dulu pakai lem ini lem bakar. Kalau kering jadi karet. Kita lem di sini. Karena saya nggak punya alat yang buat tembaknya, jadi saya pakai manual, pakai korek. Kalau bisa sih pakai kompor teman-teman, soalnya kalau pakai korek ini nggak bisa lama, nanti jebol karena kan dalamnya plastik semua nih part koreknya. Lem sini turun ya.
Oke, ini udah saya lem ya, sudah saya tutup. Jadi tinggal tutup aja ini. Dalamnya udah dilem, kabelnya dilem, tinggal gerak, terus saya tutup. Setelah saya tutup, saya lem nih. Ini saya lem. Oke. Sini sama sini, terus dalamnya juga sebelum saya tempelin saya lem. Jadi kuat nih. Set. Biar kuat untuk dia jatuh aja. Posisinya begini kan. Nah, setelah itu kita pasang kabelnya. Tadi masih ingat kan, yang merah adalah plus, yang hijau adalah min. Kita sesuaikan di kabel sini. Ini plus, kelihatan ya atasnya. Solder, sip, yang kuat, terus sama min. Oke, setelah itu biar aman juga ini dilem aja nih teman-teman. Kita lem kabelnya. Set. Lem biar rapi. Terus ini juga jangan lupa dilem, agar nanti ketika basah atau hujan atau konslet ke besi ini apa namanya, ada pasanya lah, ada penutupnya, jadi nggak langsung kena gitu baterai konsletnya. Ini tutup aja. Ya, sip, rapiin biar nggak ada serabut-serabut lemnya. Udah ketutup semua, tinggal kita nunggu kering. Kita coba tes nyalain untuknya. Tes ya, nih kita tes, hidup ya. Bluetooth mode. Oke teman-teman, mungkin itu aja, yaitu cara membuat musik box agar bisa bertahan sampai 3 hari. Tapi ini belum saya coba, nanti kita coba review di lapangan langsung, bisa nggak saya pakai selama 3 hari dengan baterai 2500 mAh. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.